Halo orang-orang yang sayang anak, sayang istri dan sayang suami. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel The Purbas. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam kondisi sehat-sehat, segala pekerjaan dan urusan lancar, usaha dan bisnisnya menguntungkan, dan senantiasa dijauhkan dari niat buruk orang-orang jahanam. Di video sebelumnya, saya membawakan kisah Nur Mukadam dari Islamabad, Pakistan. Hari ini, kita kembali terbang ke Amerika Serikat, untuk membahas kisah nyata tentang pembunuhan yang dilakukan seorang ayah terhadap pria yang sudah mengobok-obok kehormatannya sebagai kepala keluarga. Namun sebelum mulai, saya ingatkan bagi kalian yang sensitif atau memiliki trauma terkait hal-hal yang berbau kekerasan maupun pembunuhan, sebaiknya tidak lanjut menonton video ini. Leon Gary Plouffe lahir pada tanggal 10 November tahun 1945 di Baton Rouge, Louisiana, USA. Dia pernah bertugas di Angkatan Udara Amerika Serikat selama beberapa tahun dengan pangkat terakhir sebagai Sersan 1. Setelah masa baktinya selesai, Gary bekerja sebagai kameramen di sebuah stasiun TV berita lokal, lalu berganti profesi lagi sebagai salesman. Gary menikah dengan wanita bernama June, yang bercita-cita ingin menjadi penyanyi. Keduanya memiliki 4 orang anak, 3 putra dan 1 putri. Namun pernikahan mereka tidak berjalan lancar, keduanya memutuskan untuk bercerai pada tahun 1983. Gary pindah meninggalkan June dan 4 anak mereka, tapi dia tidak pernah melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Gary adalah pria yang aktif di bidang olahraga sejak dia kecil, hal itu juga dicontoh oleh putra-putranya, yang aktif di bidang olahraga basket, sepak bola, dan baseball. Sesekali Gary juga muncul di sekolah anak-anaknya menjadi pelatih olahraga. Suatu hari, seorang anak di sekolah membagikan sebuah brosur kelas karate, yang dibawa oleh si putra bungsu ke rumah. June sang ibu memutuskan untuk mendaftarkan semua anak laki-lakinya pada kelas karate itu, yang dibina oleh seorang pemuda 25 tahun, Jeff Ducey. Jeffrey Joseph Ducey lahir pada tanggal 3 Februari tahun 1959 di Port Arthur, Texas, dari keluarga besar dengan 6 orang saudara. Sejak Jeff kecil, keluarganya selalu berjuang keras menghadapi kemiskinan. Keadaan finansial yang buruk itu diperparah dengan kondisi Jeff yang sakit-sakitan di masa kecil. Oleh karenanya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, Jeff disarankan untuk berolahraga. Karate adalah salah satu olahraga yang disenangi oleh Jeff. Di awal usia 20-an, Jeff pindah dari Port Arthur, Texas ke Baton Rouge, Louisiana, di mana dia kemudian membuka dojo karate. Setelah beberapa tahun membuka dojo tersebut, hidup Jeff secara finansial mulai berantakan. Walaupun banyak yang mendaftar, dojonya tidak terlalu menghasilkan uang. Jeff malah harus berhutang sana-sini hanya untuk mengisi perutnya. Mereka yang berinteraksi dengan Jeff di Baton Rouge tidak terlalu tahu mengenai latar belakang Jeff, namun pria ini sangat dekat dengan warga sekitar. Murid-muridnya di dojo mengidolakan Jeff, sementara para orang tua melihat sosok Jeff sebagai pengaruh positif bagi putra mereka. Jeff bersikap sangat sabar terhadap murid-muridnya yang berusia di bawah 10 tahun. Sementara terhadap murid yang lebih tua, Jeff membentuk ikatan yang kuat. Tak jarang Jeff mentraktir mereka makan siang, atau bahkan membawa murid-muridnya nonton bioskop. Di satu sisi, murid-muridnya sangat senang dengan treatment dari Sensei Jeff. Sedangkan para orang tua juga sedikit merasa terbantu saat anak-anak mereka diasuh oleh Jeff. Namun tak satu pun dari mereka yang tahu, mengapa dan apa alasan sebenarnya Jeff meninggalkan Port Arthur, Texas. Di sana, Jeff Ducey bermasalah dengan hukum karena dilaporkan telah melakukan PS terhadap anak di bawah umur. Entah bagaimana persisnya, laporan itu berakhir damai, dan kasus itu pun tidak dimasukkan ke dalam catatan kejahatan Jeff. Di antara murid-murid karate Jeff, 3 putra Gary dan June adalah murid yang paling dekat dengan Jeff. Sampai-sampai Jeff ini sering diundang makan malam di rumah mereka, sering pergi piknik bersama, dan bahkan sesekali Jeff akan mengantar jemput anak-anak ke sekolah saat Gary atau June sedang tidak sempat. June merasa kalau Jeff memberikan support yang besar secara emosional terhadap anak-anaknya, terutama di masa-masa awal perceraian June dan Gary. Ada rumor yang beredar bahwa antara Jeff dan June terlibat hubungan asmara. Namun itu hanya sebatas rumor, karena faktanya memang tidak ada hubungan apa-apa di antara mereka.
Dari tiga putra Jun, Jeff lebih dekat dengan putra kedua, Joseph Boyce, atau biasa dipanggil Jody, yang lahir pada tahun 1972, di mana saat itu Jody baru berusia 10 tahun. Seperti teman-teman dan saudara-saudaranya, Jody juga mengidolakan Jeff sang pelatih, yang di mata Jody terlihat sangat keren. Dia bahkan berhenti latihan basket dan sepak bola, supaya punya lebih banyak waktu untuk latihan karate. Jeff juga melatih Jody dengan lebih ekstra, yang membuahkan prestasi membanggakan, manakala Jody berhasil memenangkan pertandingan karate junior di kotanya. Namun anehnya, tak lama setelah itu, Jody berkata bahwa dia tidak mau latihan karate lagi tanpa menyebutkan apa alasannya. Sebagai orang tua, Jun mengira bahwa sebagai bocah, Jody kehilangan minat atau terlalu lelah berlatih. Itu saja, padahal menurut sang ibu, karate adalah aktivitas yang positif dan bermanfaat untuk putra-putranya. Jeff kemudian datang ke rumah keluarga Plouse dan memaksa Jody untuk berlatih lagi di dojo. Jun sendiri tidak tahu bahwa Jody mulai merasa tidak nyaman atas perlakuan Jeff kepada dirinya. Karena sudah memperoleh kepercayaan dari keluarga Plouse, Jeff mulai bereksperimen untuk memenuhi hasratnya yang menjijikan. Suatu hari, Jeff bertanya pada murid-muridnya, siapa yang mau belajar nyetir mobil, yang disambut antusias oleh bocah-bocah tersebut tanpa tahu tujuan si pelatih yang sesungguhnya. Jody cepat-cepat mengangkat tangannya, dan jadi yang terpilih untuk belajar nyetir mobil bersama sensei. Tak lama kemudian, Jody sudah duduk menghadap setir mobil, di atas pangkuan Jeff. Sejak awal, sejatinya tawaran itu memang ditujukan untuk Jody. Jeff ingin coba-coba sejauh mana dia bisa bereksplorasi terhadap kepolosan Jody. Sebelumnya saat latihan karate, Jeff sudah sering mendaratkan tangannya di bagian-bagian tubuh Jody secara tidak pantas, dan semua modusnya itu berjalan mulus. Sekarang di dalam mobil dengan Jody berada di pangkuannya, tangan Jeff semakin leluasa bergerak ke sana-sini, meraba ini itu. Jody yang baru berusia 10 tahun, sama sekali tidak sadar dan tidak mengerti bahwa dia sudah menjadi korban PS. Beberapa bulan berikutnya, tindakan Jeff semakin jauh dan berani. Walaupun masih tidak mengerti, Jody bisa merasakan bahwa apa yang pelatihnya lakukan adalah hal yang tidak benar. Dia merasa tidak nyaman, tapi Jody tidak punya keberanian untuk mengadukan perbuatan Jeff kepada orang tuanya. Sebagai catatan, ada pola yang biasa terjadi terhadap para korban PS, yang merasa bahwa hal tersebut terjadi karena kesalahannya sendiri, dan mengadu kepada seseorang, dalam hal ini orang tua, hanya akan memperburuk situasi. Perasaan seperti ini juga melanda batin Jody yang masih sangat polos, di mana dia merasa kalau mengadu pada ibunya, hanya akan menambah beban pikiran sang ibu. Selain itu Jody berpikir kalau dia mengadu, Jeff akan mendapat masalah. Jeff bukan hanya pelatih bagi Jody, tapi juga sahabat, jadi dia tidak mau sahabatnya itu kena masalah. Namun Jody tidak tahu kalau Jeff tidak menganggapnya sebagai teman kecil yang harus dilindungi. Jeff juga sangat pintar menyenangkan hati Jody, membawanya bermain dan bersenang-senang, hingga tiba gilirannya nanti, Jody harus balik menyenangkan pelatihnya itu. Jadi menurut Jody, hal itu wajar-wajar saja. Mereka mengalami momen-momen seru bersama. Sebagai orang dewasa, kita tahu bahwa itu tidak benar, tapi dalam kasus ini, itu adalah pikiran seorang bocah berusia 10 tahun. Pada bulan Februari tahun 1984, hutang Jeff sudah semakin menggunung, dan dia sudah tidak bisa lagi menghindari kewajibannya itu. Jadi satu-satunya solusi yang terlintas di otaknya adalah kabur meninggalkan Baton Rouge. Namun, Jeff di sisi lain tidak mau berpisah dengan teman kecil yang dia sayangi, jadi Jeff nekat untuk membawa petualangan najisnya ke level yang lebih parah. Setelah dia merencanakan aksi kaburnya dengan matang, Jeff lalu berkata kepada Jody, "Aku akan ke California, apa kamu mau ikut?" Tanya Jeff kepada Jody yang berusia 11 tahun saat itu. Jody menjawab dengan antusias, "Iya tentu saja aku mau ikut," tanpa tahu rencana busuk Jeff yang sebenarnya. Di pikiran Jody, yang Jeff maksud dengan pergi ke California, berarti mereka akan pergi berlibur selama beberapa hari, bukan untuk selamanya. Pada tanggal 19 Februari tahun 1984, Jeffrey Ducey diantar seseorang, datang ke rumah Jody dan bertemu dengan Jun sang ibu. Jeff bertanya kepada Jun, apa dia bisa meminjam mobil wanita itu, karena dia ingin mengantar sesuatu kepada saudaranya yang dapat pekerjaan memasang karpet, sekalian dia akan membawa Jody untuk melihat-lihat pekerjaan di sana. Karena Jeff sudah sangat akrab dengan keluarga ini, jadi Jun dengan senang hati meminjamkan mobilnya, tapi Jun berpesan kepada Jeff supaya jangan lama-lama membawa Jody.
Jeff mengambil kunci mobil dari tangan Jun, mengucapkan terima kasih dan berjanji bahwa mereka akan kembali dalam waktu 15 menit. Jeff kemudian membawa Jody bersama mobil Jun, tanpa ibu dan anak itu ketahui, bahwa tujuan perjalanan mereka jauh lebih panjang dari 15 menit seperti ucapan Jeff. Si pelatih karate itu akan membawa Jody melalui perjalanan sejauh hampir 300 km ke Texas. Satu jam berlalu sejak Jeff membawa Jody. Jun sang ibu masih chill. 1 jam lagi terlewati. Jun risau, tapi yang ada di pikirannya, mungkin Jeff dan Jody terlalu asik main, jadi mereka lupa waktu. 1 jam lagi, hari sudah gelap. Jun mau tidak mau mulai cemas. Apa mungkin terjadi sesuatu di perjalanan? Apa mobil mereka mogok atau kecelakaan? Di tahun itu belum ada HP, jadi Jun menghubungi satu persatu orang yang mengenal Jeff, menanyakan apakah melihat pria itu bersama Jody putranya, yang berujung nihil tanpa hasil. Tak ada yang melihat kedua orang itu. Jun lalu berinisiatif untuk menelpon rumah keluarga Jeff di Texas. Saat itu yang mengangkat telepon adalah ibu Jeff, dan mengejutkan, si pelatih karate dan putra Jun ada di sana, sejauh ratusan kilometer dari Baton Rouge. Jun sudah kesal dengan tingkah Jeff yang tidak bertanggung jawab, ngomongnya sebentar malah berjam-jam, bahkan sampai melintasi perbatasan negara bagian. Tapi Jun hanya titip pesan ke ibu Jeff, meminta supaya Jeff segera mengantar Jody pulang karena besok anaknya itu harus sekolah. Ibu Jeff menyampaikan pesan itu dan dijawab oleh Jeff, bahwa mereka akan langsung pulang ke Baton Rouge saat itu juga. Itu adalah kebohongan Jeff yang berikutnya, karena dari rumah sang ibu, Jeff membawa Jody ke terminal bis, dan membeli 2 tiket ke California. Jeff sudah mulai dengan aksi kaburnya, kabur dari hutang, kabur membawa anak orang. Dalam perjalanan, Jeff mampir ke warung dan membeli top lady, untuk merubah warna rambut Jody yang pirang menjadi hitam pekat. Setelah itu, Jeff mencukur abis kumis dan jambangnya, dan memotong pendek rambutnya, apalagi alasannya kalau bukan untuk menghindari kejaran polisi. Tiba di California, Jeff yang tidak punya uang, menelpon seorang temannya untuk pinjam uang sebesar $600, dengan alasan bahwa saat itu dia sedang membawa salah satu muridnya untuk mengikuti turnamen karate, dan berjanji akan segera mengembalikan uang tersebut saat mereka pulang ke Louisiana. Setelah itu, Jeff membawa Jody menginap di sebuah motel murah, yang berada tak jauh dari Disneyland. Hanya tungau-tungau di kasur, yang tahu bagaimana bejatnya perbuatan Jeff kepada Jody di kamar motel tersebut. Namun setelah itu, Jeff akan membawa Jody mengunjungi Disneyland, melihat logo Hollywood, atau nonton bioskop. Di hari berikutnya, siklus itu terulang lagi, dan lagi. Jody tidak nyaman saat menerima PS dari Jeff. Tapi yang lebih membuatnya risau, Jody takut kalau dia tidak akan pernah bertemu keluarganya lagi. Dia rindu ibunya, dan memohon kepada Jeff supaya diizinkan menelpon sang ibu. Sementara itu di Baton Rouge, Gary dan Jun sudah kehilangan akal karena mengkhawatirkan keberadaan putra mereka yang dibawa kabur oleh Jeff. Mereka sudah melapor ke polisi, dan upaya pencarian Jody juga sudah dikerahkan. Saat polisi mendatangi rumah ibu Jeff di Texas, wanita itu berkata mungkin Jeff membawa Jody pergi ke New York, karena sebelum mereka pergi malam itu, Jeff sempat menyebut bahwa dia akan ke New York. Polisi Louisiana pun berkoordinasi dengan NYPD, namun setelah dicari ke sana kemari membawa alamat, Jeff dan Jody tak kunjung ditemukan. Selanjutnya polisi berasumsi bahwa ini kemungkinan besar adalah kasus penculikan, jadi beberapa petugas standby di rumah Jun, menunggu Jeff si penculik melakukan panggilan telepon, dan saat itu terjadi, mereka sudah siap untuk melacak dari mana panggilan telepon itu dilakukan. 7 hari setelah Jeff dan Jody menghilang, telepon di rumah Jun berdering. Sesuai harapan, pelatih karate itu menelpon dan memberitahu Jun bahwa Jody ada bersamanya dalam keadaan aman dan sehat. Dia memperingatkan Jun agar tidak memberitahu polisi atau siapapun bahwa dia menelpon. Selanjutnya Jeff memerintahkan Jun untuk membawa anak-anaknya yang lain beserta transkrip nilai sekolah mereka ke Los Angeles, ke sebuah tempat yang bernama Hill Street Blues. Jeff kembali menegaskan apabila Jun melapor ke polisi, atau memberitahu siapapun, maka Jun tidak akan pernah bertemu Jody lagi. Jeff berusaha meyakinkan Jun, dengan melapor ke polisi, maka akan membuktikan bahwa Jun adalah ibu yang teledor, dan pengadilan akan memindahkan hak asuh 4 anaknya kepada Gary.
Jeff benar-benar marah kalau sampai Jody diambil oleh Gary, dan dia bersumpah akan melakukan apapun agar Jody tidak diambil Gary. Jeff juga berkata bahwa dia muak dengan semua orang yang menganggapnya gila, dan kalau Jun juga berpikir demikian, maka Jun tidak akan pernah mendapat kabar apapun dari Jeff dan Jody. Besoknya Jeff menelpon lagi, begitupun 2 hari setelahnya, untuk memastikan Jun menuruti perintahnya. Jun mencari alasan dan berusaha mengulur-ulur waktu, karena polisi masih kesulitan untuk menemukan lokasi asal panggilan telepon itu dilakukan. Sampai kemudian di hari ke-10, tanggal 29 Februari tahun 1984, Jeff mengizinkan Jody untuk bicara di telepon dengan ibunya, yang akhirnya berhasil mengungkap keberadaan mereka. BTW, dari tadi setiap kali nyebut nama Jeff dan Jun, saya teringat sama sinetron Jin dan Jun. Karena Jeff sudah kehabisan uang, maka saat dia mengizinkan Jody menelpon Jun, sejatinya panggilan telepon itu menggunakan fitur collect call. Collect call adalah layanan dari provider telepon, di mana si pihak penerima telepon yang akan ditagih oleh operator. Dengan kejadian ini yang entah disadari atau tidak oleh Jeff, polisi akhirnya berhasil melacak keberadaan mereka. Saat Jun berbicara dengan putranya di sambungan telepon, polisi Louisiana sudah berkoordinasi dengan LAPD, yang langsung meluncur ke lokasi dan mendobrak pintu kamar motel Jeff dan Jody. Melalui sambungan telepon, Jun bisa mendengar suara polisi yang menggedor hingga mendobrak pintu kamar motel. Telepon itu lalu terjatuh dan sambungan terputus. 30 menit kemudian, seorang polisi dari LA menelpon Jun dan berkata bahwa mereka sudah berhasil menangkap Jeff Ducey. Jun baru bisa bernafas lega saat polisi itu memberitahu bahwa Jody putranya baik-baik saja, aman dan tidak terluka. Jeff Ducey ditangkap dan ditahan dengan tuduhan penculikan berat, sementara Jody dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan fisik dan mental. Saat ditanyai oleh polisi LA, Jody menceritakan semua detail yang terjadi selama 10 hari itu, sejak dia meninggalkan rumah di Baton Rouge, hingga polisi menangkap Jeff Ducey, semuanya, kecuali apa yang Jeff perbuat di atas ranjang. Jody berkali-kali ditanyai perihal PS yang dilakukan Jeff. Namun Jody tetap mengatakan bahwa Jeff tidak melakukan hal seperti itu kepadanya. Jody diantar pulang ke Baton Rouge keesokan harinya, pada tanggal 1 Maret tahun 1984, melalui perjalanan udara, yang disambut gembira oleh orang tuanya, Gary dan Jun di bandara. Gary Plause tampak menangis terisak-isak memeluk putranya dan berkali-kali mencium kepala Jody, sementara Jun sama emosionalnya membelai Jody sambil bercanda, "Kemana rambut pirangmu yang indah?" Jody tak banyak bicara dan bergerak, mungkin masih trauma, atau dia risih dengan kehadiran media yang begitu banyak di sana. Secara fisik dari luar, dia kelihatan baik-baik saja. What do you think about this whole thing? I don't know. Sampai di titik ini, orang tua Jody belum menerima hasil pemeriksaan dari dokter di LA, jadi Gary dan Jun belum tahu sejauh mana perbuatan Jeff kepada putra mereka. Di Baton Rouge, sekali lagi Jody menjalani pemeriksaan kesehatan dan ditanyai polisi perihal perlakuan Jeff si penculik kepada Jody, selama mereka berada di kamar motel itu. Jody tetap dengan keterangannya di LA, berkata bahwa Jeff senseinya tidak pernah menyentuhnya secara tidak senonoh. Sementara itu, Jeff Ducey masih berada di tahanan polisi LA, California. Dalam interogasi, Jeff mengakui perbuatannya yang telah melakukan PS terhadap Jody, dan juga kepada banyak anak-anak lainnya. Saking banyaknya, Jeff tidak bisa menyebutkan secara persis berapa jumlah korbannya. Jeff juga menolak untuk diekstradisi ke negara bagian Louisiana, karena takut keselamatannya terancam. Seminggu setelah Jody berada di rumah lagi, hasil pemeriksaan menyeluruh dari LA dan Baton Rouge keluar, di mana hasilnya menunjukkan bahwa Jody memang telah mengalami PS dari Jeff Ducey. Orang yang memimpin investigasi sejak Jody diculik hingga kasusnya berkembang menjadi kasus PS terhadap anak, adalah Mike Barnett, Mayor Sheriff Baton Rouge, yang sekaligus juga sahabat Gary Plause. Dialah yang pertama memberitahu Gary dan Jun terkait hasil pemeriksaan itu, informasi yang paling menyakitkan untuk didengar oleh orang tua manapun di dunia ini. Gary berkata, "Aku akan membunuh orang itu." Reaksi yang menurut saya normal untuk diucapkan oleh siapapun yang berada di posisi Gary. Kembali ke Jody, dengan pengakuan yang diucapkan Jeff,
bocah 11 tahun itu sudah tidak bisa lagi menutup-nutupi perbuatan sang pelatih. Dia akhirnya menceritakan semua pengalamannya bersama Jeff, mulai dari setahun sebelumnya, hingga ke masa 10 hari di California. Mungkin sebagian dari kita dibuat bingung dengan sikap Jody. Kenapa dia begitu berniat untuk melindungi Jeff Ducey? Untuk memahami hal tersebut, kita harus berdiri di usia dan situasi Jody selama rentang waktu 1 tahun itu. Perceraian orang tuanya sedikit banyak berdampak kepada Jody, dan mungkin juga terhadap 3 saudaranya. Walaupun June dan Gary berusaha sebisa mungkin bekerja sama untuk hadir menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak, tetap saja ada celah kosong yang kemudian berhasil diisi dengan kehadiran Jeff. Di luar perbuatan kejinya yang telah melecehkan Jody, Jeff selalu baik kepada Jody, dan hubungan mereka berkembang menjadi hubungan persahabatan yang saling mempercayai. Jody tidak ingin kalau pengaduannya akan menyebabkan masalah kepada sahabatnya itu. Namun lagi-lagi, Jody hanyalah anak yang baru berusia 10-11 tahun saat itu, menyimpan pengalaman traumatis sedemikian rupa, adalah sebuah beban yang membuatnya sesak nafas. Kini setelah semuanya terungkap, Jody bisa bernafas dengan lega. Jeff Ducey sebelumnya menyatakan bahwa dia menolak untuk diekstradisi. Namun hal ini bukan hak istimewa yang bisa dia pilih. Jeff tetap harus diekstradisi untuk menjalani proses hukum di Baton Rouge. Jadwal ekstradisinya sudah ditentukan. Namun tanggal dan jam kedatangannya dirahasiakan demi alasan keselamatan Jeff Ducey. Sementara itu, walaupun putranya sudah pulang ke rumah, Gary tetap mengalami pergolakan batin yang hebat, di mana dia jadi sering menghabiskan waktu di bar dengan sebotol bir, demi untuk mengurangi rasa sakitnya. Suatu hari di tanggal 16 Maret tahun 1984, Gary sedang minum di sebuah bar, manakala dia dihampiri oleh seorang pria yang kebetulan bekerja di stasiun berita TV. Pria itu bertanya, apakah Gary tahu kalau Jeff Ducey akan diekstradisi ke Baton Rouge? Gary menjawab bahwa dia tahu, tapi kapannya dia tidak tahu. Pihak kepolisian pasti akan merahasiakan hal tersebut. Orang dari stasiun berita TV itu kemudian berkata, sepertinya Jeff Ducey akan datang hari ini. Pria itu lalu menelpon ke kantornya untuk mengkonfirmasi info kedatangan si pelatih karate itu. Benar saja, orang TV itu kemudian berkata kepada Gary, Jeff Ducey akan diterbangkan dari California hari ini, dan waktu kedatangannya diperkirakan jam 9 malam. Mendapati info tersebut, Gary bangkit dari duduknya, keluar dari bar, pulang ke rumah mengambil pistol, lalu berangkat lagi ke Bandara Baton Rouge, memutuskan bahwa malam ini, entah dia atau Jeff akan menemui ajal. Gary sadar bahwa dia pernah bekerja di stasiun berita TV. Bisa saja orang-orang dari stasiun berita akan mengenalinya. Terlebih, Gary bersahabat dengan Mike Barnett dan beberapa polisi lainnya, jadi dia memutuskan untuk membuat penyamaran dengan menggunakan jaket dan topi baseball, serta memakai kacamata hitam, lalu menyelinap di antara kerumunan orang di bandara. Duduk tenang di sebuah restoran, minum kopi, menghitung detik demi detik sambil mengawasi layar besar yang mengumumkan jadwal kedatangan. Dari restoran, Gary pindah ke sebuah bar dan memesan bir. Setelah itu, dia berjalan mondar-mandir gelisah, karena waktu sudah makin mendekati jam 9 malam. Momen yang dinanti pun tiba. Layar besar itu menampilkan nomor penerbangan kedatangan pesawat yang membawa Jeff Ducey dari California. Tak jauh dari posisi Gary, puluhan orang dari media sudah berkerumun. Beberapa kameramen juga sudah standby dengan kamera mereka, bersiap-siap merekam kedatangan si predator. Dari kejauhan, Gary melihat beberapa petugas polisi yang berjalan mengawal Jeff Ducey memasuki aula kedatangan. Gary segera berdiri di deretan booth telepon umum, menghubungi salah seorang temannya, dan berkata, mereka sedang dalam perjalanan, sebentar lagi, kau akan mendengar suara tembakan. Menit berikutnya, iring-iringan polisi dan Jeff Ducey melewati tempat Gary berdiri. Di waktu yang sama, salah satu kamera televisi membesarkan layar untuk fokus ke wajah Jeff Ducey, sehingga aksi yang dilakukan Gary di detik berikutnya, terekam dengan sangat jelas seperti ini. Mike Barnett, Sheriff Baton Rouge yang juga ada di sana, segera meringkus temannya itu sambil berteriak. Mengapa Gary? Mengapa kau lakukan ini? Yang dijawab oleh Gary, kalau seseorang melakukannya terhadap anakmu, kau pasti akan melakukan apa yang aku lakukan sekarang.
Gary melepaskan senjata dan menyerah, karena dia memang tidak berniat untuk menyakiti siapapun, kecuali satu orang, Jeff Ducey. Misinya sudah terlaksana. Gary dibawa ke kantor polisi, sementara Jeff dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan koma. Besok paginya, di tanggal 17 Maret tahun 1984, Jeff Ducey meninggal. Di rumah keluarga Plauche, Jun mendudukkan Jody dan berkata bahwa ayahnya sudah membunuh Jeff. Jody menangis dan tiba-tiba merasa marah kepada ayahnya. Bukan ini yang dia inginkan. Jody memang ingin Jeff diadili, tapi tidak perlu sampai dibunuh. Gary Plauche kemudian ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan tingkat 2, di mana dia mengatakan bahwa motivasinya adalah, dia tidak ingin anak-anak lain mengalami hal yang serupa seperti Jody anaknya. 2 hari kemudian, Gary dibebaskan dengan jaminan sebesar $100.000. Pengacara Gary kemudian mengirim pria itu ke fasilitas perawatan mental, di mana si pengacara mengklaim bahwa kliennya berada di kondisi psikologis yang tidak sehat, buntut dari peristiwa penculikan terhadap putranya, sehingga Gary tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Gary berada di fasilitas itu selama 1 bulan, kemudian setelah kondisinya dinyatakan stabil, dia pulang ke rumah, berkumpul lagi dengan Jun dan keempat anak mereka. Fakta bahwa Gary Plauche sudah membunuh seseorang, yang walaupun korbannya adalah seorang pedof, tetap saja di mata hukum, Gary bersalah, oleh karenanya Gary tetap harus diadili. Sejak kejadian pembunuhan Jeff Ducey yang secara dramatis terekam kamera televisi, publik memberikan dukungan yang besar terhadap Gary. Di mata masyarakat, Gary adalah pahlawan yang membela kehormatan putranya, dan kehormatannya sendiri sebagai seorang ayah. Kerabat, tetangga dan warga menggalang donasi untuk membantu biaya proses hukum Gary, dan untuk membantu finansial keluarga Plauche, karena Gary tidak bisa bekerja selama proses hukumnya, juga untuk membayar hutang Gary saat dia membayar jaminan sebesar $100.000 sebelumnya. Di dalam persidangannya, Gary mengaku bersalah atas dakwaan pembunuhan tingkat 2, yang berakhir dengan vonis 300 jam pelayanan masyarakat, dan 5 tahun hukuman masa percobaan, yang berarti dia tidak akan dipenjara, kecuali dia melakukan tindak kejahatan lain selama masa percobaan itu. Hakim menjatuhkan vonis tersebut dengan pertimbangan bahwa Gary tidak berbahaya bagi siapapun di luar sana, kecuali terhadap Jeff Ducey yang sudah meninggal. Gary menyelesaikan semua hukumannya pada tahun 1989. Kembali ke kondisi Jody, dengan semua tragedi yang terjadi dalam hidupnya, mulai dari menjadi korban PS, mengetahui seseorang dibunuh karena terkait dengan dirinya, dan mendapati bahwa sang ayah kemudian bermasalah dengan hukum, bocah ini butuh waktu untuk bisa kembali normal. Awalnya Jody memang marah dengan sang ayah, namun seiring berjalannya waktu, Jody bisa memahami bahwa yang dilakukan oleh ayahnya adalah suatu hal yang bisa dimaklumi. Menurut Jody, dia tidak setuju dengan perbuatan ayahnya, tapi dia juga bisa mengerti bahwa ayahnya juga mengalami kesakitan dari dalam, atas apa yang menimpanya. Dia merasa apapun alasannya, membunuh orang tetaplah salah. Mungkin ayahnya berpikir kalau hidup dan masa depan Jody sudah hancur. Padahal nyatanya, Jody bisa mengatasi itu semua dengan baik. Andai ayahnya tahu bahwa dia akan menjadi orang yang hebat suatu hari nanti, pasti sang ayah tidak akan menembak Jeff malam itu. Jody sudah berdamai dengan pengalaman traumatisnya, dan hidupnya terus membaik sejak saat itu, kembali aktif berolahraga, dan berprestasi di sekolah. Pada tahun 1991, saat dia berusia 18 tahun, Jody dan ayahnya diundang ke sebuah acara talk show di New York. Sebagai remaja 18 tahun, Jody menganggap undangan interview itu tak lebih hanyalah momen jalan-jalan bersama sang ayah, tanpa terlalu terbebani saat harus menceritakan kembali pengalamannya dulu. Namun yang tidak dia sadari, di sebuah rumah, seorang anak laki-laki menonton acara tersebut, dan terinspirasi untuk memberitahu ibunya, bahwa dia selama ini sudah menjadi korban PS seorang pastor. Dari sini Jody sadar, bahwa pengalaman negatifnya bisa diubah menjadi sesuatu yang positif. Sejak saat itu, Jody memulai perjalanan karirnya sebagai advokat bagi korban PS. Jody meraih gelar sarjana di bidang studi umum di Louisiana State University, dengan jurusan psikologi, komunikasi dan filsafat. Dia bekerja di bidang pencegahan kekerasan seksual sejak tahun 1995. Saat masih berstatus mahasiswa, Jody menjabat sebagai Dewan Eksekutif untuk organisasi anti kekerasan, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan di kampus, termasuk PS dan kekerasan fisik lainnya.
Selama 7 tahun Jody bekerja di Victim Service Center di Montgomery County, di mana dia berperan sebagai pendamping korban PS, sekaligus sebagai pendidik upaya pencegahan, hingga akhirnya menjadi pengawas program pendidikan masyarakat. Dia juga terlibat dalam intervensi krisis kepada korban melalui jalur hotline 24 jam. Pada bulan Oktober tahun 2002, Jody menghadiri konferensi di Gedung Putih bersama Presiden George W. Bush, membahas tentang anak-anak yang dieksploitasi, melarikan diri dari rumah, dan menghilang di Washington, D.C. Jody Plause dinobatkan sebagai penyintas dan aktivis tahun 2004 oleh Komisi Kejahatan dan Kenakalan Pennsylvania. Bukunya yang berjudul Why Gary Why, yang ditulis selama lebih dari 10 tahun, akhirnya rilis pada tahun 2019, berisi tentang kisah yang sebenarnya terjadi pada tahun 1984, versi Jody sendiri. Di buku tersebut, Jody juga memberikan tips kepada para orang tua, cara untuk mengidentifikasi dan mencegah kasus PS seperti yang dia alami dulu. Jody menyatakan, jika ada seseorang sangat ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama anak Anda dibandingkan Anda sendiri, maka itu adalah salah satu tanda bahaya, red flag untuk kasus PS. Gary Plause menderita stroke di masa tua dan meninggal pada tanggal 21 Oktober tahun 2014, di usia menjelang 68 tahun. Di halaman obituarinya, Gary dikenang sebagai orang yang selalu melihat keindahan dalam segala hal, teman setia bagi semua orang, selalu membuat orang lain tertawa, dan menjadi pahlawan bagi banyak orang.